Bang 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 udah bang turun aja bang astagfirullah bang sudah bang. Halo guys, balik lagi di RC Gazem. Hari ini kita kedatangan tamu yang jujur bikin saya bingung harus senang atau kesel. Di depan saya ada MN model dengan seri MN82T. Iya, kalian nggak salah denger, MN82 lagi. Sorry. Perasaan kemarin baru keluar MN82 standar, terus nongol MN82 Pro yang bedanya di lampu doang. Terus ada lagi MN82S dengan model overland. Sekarang MN82T. Ini MN sebenarnya lagi bikin RC atau lagi bikin sinetron azab. Episodenya banyak bener wa. Ini seri MN82 kayaknya anak emas banget ya. Atau emang cetakannya lagi di milking abis-abisan sampai cuannya kering oleh MN. Tahun depan mungkin ada lagi MN82Z, bisa terbang dah itu RC. Oke, tapi sabar dulu, jangan emosi wa, karena varian T kali ini bawa sesuatu yang beda katanya. Dia bawa body Land Cruiser, official license tentunya, dan ada kren di belakangnya yang katanya bisa gerak gitu. Harganya masih di angka 600 ribuan. Apakah ini cuma taktik dagang ganti baju doang? Atau emang upgrade yang layak untuk kalian beli? Kita bakal bedah sampai ke tulang-tulangnya yang spoiler alert masih plastik. Oke, kita kesampingan dulu dendam kita sama banyaknya varian ini. Kita harus akui satu hal. MN model kalau bikin hard body nggak pernah gagal wa. Ini ganteng banget. Lisensi resmi Toyota. Jadi tulisannya beneran Toyota, bukan Toyoda atau Totoya. Proporsi LC79-nya dapet banget. Grill depan, bumper, snorkel, spion, wiper, dan garis bodi. Kalau di foto makro ini nipu mata banget. Detail kecil juga menarik untuk dilihat dari bodi ini. Dari mulai ornamen door handle, pola vertikal pada bagian belakang, dan fender kecil tapi bikin vibes RC ini scale banget. Ini bener-bener worth it dengan harga 600 ribuan. Dan gak lupa fitur full realistic lamp yang juga hadir. Lampu depan, sein, lampu rem, nyala semua. Jadi buat kalian yang suka main RC malam-malam di pos ronda, ini kurang sih. Kurang terang wa. Come on, man. Nah, ini dia alasan kenapa ada huruf T di belakang namanya. Mungkin artinya truck, tool, atau tolong, kerennya jalan. Dan yes, kren ini fungsional, bisa naik turun pakai remote, bukan pajangan mati yang cuma nambah beban hidup. Mekanismenya emang sederhana, tapi fun banget. Dan kualitas kren terbuat dari plastik yang keras, walaupun ya, jangan harap ini bisa ngangkat beban berat kayak beras sekarung. Ini paling cuma kuat ngangkat kerikil atau ngangkat mood kalian yang lagi jelek. Untuk velg, RC ini menggunakan velg berbahan plastik yang tidak dilem dan masih vented. Jadi, kalau kamu mau main lumpur, tutup dulu lubang yang ada di velg RC ini. Dan desainnya menyerupai kaleng. Ingat, menyerupai wa ya, bukan kaleng. Sedangkan untuk ban, RC ini menggunakan ban yang berukuran 62 mm kali 24 mm. Gripnya jangan ditanya wa, lumayan licin. Tapi ada satu dosa MN yang diulang lagi di sini, hex 5 mm. Kenapa sih MN? Kenapa nggak 12 mm standar RC 1/10 aja? Hex 5 mm ini bikin kita susah cari varian velg aftermarket. Velgnya itu aja yang dijual. Mau ganti velg ganteng harus beli adaptor dulu, ribet. Udah mulai risih aku dengan hex 5 mm ini. Dan berita bagusnya, RC ini menggunakan elektronik yang independen ESC. Tepuk tangan dulu dong buat MN. It's payback time. Ini fitur wajib zaman now. Artinya kalau kalian bosen sama remote bawaan atau mau ganti servo yang lebih proper, kalian nggak perlu ganti seluruh sistem elektronik. Tinggal colok-colok aja. Dan ESC ini lebih smooth daripada MN300. Torsinya lebih dapet. Feel-nya juga terasa lebih enak ketika dimainkan, nggak ngendat-ngendat atau nge-lag kayak MN300. Dan untuk remote,
RC ini sama dengan remote RC mini series MN lainnya. Tapi bedanya hanya ada di tombol ini, tombol yang untuk ngaktifin kren dari RC ini. Kalau di RC MN series mini yang sebelumnya, tombol ini dummy. Tapi kalau di RC ini, tombol ini beneran tombol wa. Untuk servo, RC ini pakai servo ukuran 17 gram. Tenaganya cukup buat belok doang. Jangan ditanya kalau posisinya kejepit, nggak cepet dan nggak lemot juga. Dan motor RC ini menggunakan motor 280. Untuk torsi, motor ini sederhana banget wa. Bisa dikatakan tawakal lah. Ada gundukan agak tinggi dikit, dia udah pasrah. Dan untuk gear dari kren RC ini masih menggunakan gear yang full plastik dengan motor super kecil. Ya, tipikal MN lah. Gaya dulu, kualitas nomor 2000. Feel-nya pas dibawa jalan, jujur biasa aja, tapi torsinya lebih baik dari MN 300. Suspensi dari RC ini agak membal karena bobot RC-nya ringan. Tapi looks-nya pas jalan itu emang ganteng parah wa. Sasisnya masih plastik, link masih plastik, kopel masih plastik. Jadi ini mobil emang tulang lunak. Kalau kalian paksa buat rock crawling sadis, jatuh dari tebing, ya siap-siap aja patah hati dan patah sasis. Ini bukan crawler badak wa, ini trail truck cantik non-scale. Dan untuk posisi gearbox, RC ini memiliki gearbox yang ada di tengah atau mid-mounted. Ini bagus buat center of gravity. Tapi kalau jalan, suara efek nyit dari ESC-nya ini bikin telinga ente pengang. Dan suspensi belakang dari RC ini dilengkapi dengan double suspension dengan lip spring dan shock breaker. Jangan tanya perbedaannya, cuman beda di lip spring doang dengan MN mini series lainnya. Balik lagi ke soal MN yang hobi milking seri MN82 ini, sebenarnya ini strategi pinter tapi nyebelin. Mereka pakai satu platform, sasis dan gardan yang sama, tapi bodinya ganti-ganti sikit. Buat kolektor, ini racun. Buat kaum mendang-mending, ini bingung. Perasaan baru beli yang Pro, kok udah ada yang T? Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, spare part MN82 ini melimpah ruah banget, wah. Oke, kesimpulannya MN82T dengan harga 600 ribuan, worth it atau enggak? Kalau kalian bosenan dan udah punya MN82 sebelumnya, mending skip. Rasanya sama aja, cuma beda fitur sama baju aja. Tapi kalau kalian belum punya seri MN82 atau kalian emang fanatik dengan Land Cruiser, ini wajib beli wa. Kenapa? Karena dengan 600 ribu dapat hard body yang license, lampu full realistik, kren yang hidup dan ESC independent. Dan itu value for money banget. Anggap aja beli body dapat sasis. Kelemahannya di sasis plastik dan gear plastik, bisa dimaklumi demi harga murah. Gak kayak MN 300 harganya agak gimana gitu, tapi ya kualitasnya sama dengan MN 82. Gimana menurut kalian? Apakah MN bakal ngeluarin MN 82P yang bisa jadi roket? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan racun selanjutnya. Salam satu remote, goodbye. Gantian. Oh.